Berikutnya kami persilakan Bapak Sugiat Santoso SE MSP. Baik, dan siap-siap di belakangnya Bapak Riono dari Komisi 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugiat Santoso, anggota Balik dari fraksi Partai Gerindra. Saya menganggap bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah salah satu revisi undang-undang yang sangat maha penting bagi kita berbangsa dan bernegara. Walaupun sesungguhnya banyak sekali dari kita menganggap bahwa persoalan ini persoalan yang tidak seksi. Tapi saya menganggap bahwa revisi undang-undang inilah nanti yang akan menentukan bagaimana strategi bangsa ini untuk memenangkan pertarungan ideologi di dalam negeri. Memang tahapan bangsa ini masih bertahan, mempertahankan ideologi. Sementara bangsa-bangsa lain sudah invasi ideologi, nggak apa-apa. Saya berharap di revisi undang-undang ini dijelaskan bagaimana cara strategi kita memenangkan pertarungan ideologi ini. Tadi dikatakan adalah ada pertarungan darat, ada pertarungan udara misalnya kan. Bagaimana di revisi undang-undang ini pertarungan darat yang dimenangkan, pertarungan ideologinya dimenangkan. Misalnya dalam konteks pertarungan darat. Bagaimana cara kita berbangsa sebagai individu, sebagai organisasi, sebagai lembaga negara, itu unsur Pancasilanya adalah fardu ain. Kalau dalam terminologi fikih Islam, wajib. Kalau nggak ada dosa gitu kan. Bagaimana caranya? Kalau nggak apa-apa kalau kita harus belajar misalnya dari Orde Baru. Bagaimana cara Orde Baru memaksa, mengindoktrinisasi, menginternalisasi ideologi itu ke seluruh elemen rakyat. Misalnya dalam konteks pendidikan. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan pertarungan ideologi, apalagi kalau dalam konteks generasi-generasi X, Z, milenial dan sebagainya. Kalau dari dasar kita berpendidikan, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, tidak ada kewajiban negara untuk katakanlah menginternalisasi ideologi Pancasila ke siswa. Kalau dulu kan Orde Baru itu memaksa, walaupun sesungguhnya memaksa yang positif. Misalnya kalau dulu nggak apa-apa nanti diterapkan lagi. Kalau nggak nilai 6 ke atas mata pelajaran pendidikan moral Pancasila nggak naik kelas. Saya pikir itu bisa diperlakukan lagi kan. Begitu juga misalnya dalam perguruan tinggi kan. Kalau nggak dulu ada ujian UMPTN ada 1 atau 10-15 soal itu terkait dengan Pancasila. Saya pikir itu cara-cara yang bisa kita gunakan lagi dalam konteks memenangkan pertarungan darat. Ada lagi misalnya konteks bagaimana rekrutmen PNS, rekrutmen BUMN, rekrutmen perusahaan swasta, dipastikan dulu ideologinya. Ada temuan, saya nggak tahu apakah ini tadi dijelaskan, banyak sekali temuan misalnya rekrutmen BUMN kecolongan, ideologi ekstrim kanannya banyak yang masuk kan. Saya pikir ini nggak boleh terulang lagi. Nah, di undang-undang inilah seharusnya diatur kan, bagaimana memenangkan pertarungan darat kan, bagaimana cara kita berbangsa baik sebagai individu, sebagai organisasi, dulu ada ajas tunggal, sebagai negara, belum lagi dalam konteks penyusunan undang-undang banyak sekali undang-undang yang mungkin kalau kita evaluasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari seluruh aktivitas kita berbangsa wajib memenuhi syarat unsur Pancasilaisnya. Nanti di undang-undanglah kita susun. Begitu juga pertarungan darat. Banyak sekali pertarungan ideologi, Pak. Itu pelurunya adalah konten-konten media digital sekarang. Itu juga nggak pernah dibahas oleh bangsa ini. Kita belajar misalnya, Cina bagaimana membangun ideologinya. Filmnya itu, IP Man itu doktrin ideologi. Bagaimana Cina mendoktrin rakyatnya bahwa mereka bisa mengalahkan Amerika dalam konteks bela diri. Mereka bisa mengalahkan Jepang, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa besar. Kita nggak ada, Pak, film kita nggak Pancasilis semua, Pak. Filmnya suster ngesot, film hantu-hantu yang tidak ada Pancasilaisnya. Yang saya pikir itu nanti BPIP juga bisa masuk ke situ ya Pak ya. Perang ideologinya itu harus, strateginya harus holistik, integral kan. Begitu juga dengan musik-musik. Kemarin berantem seniman, artis musik, pencipta lagu. Saya malah bingung sebetulnya berpikir nggak mereka bahwa produk mereka itu punya sumbangsi besar terhadap bangsa ini. Produk mereka itu kan bagaimana meninabobokan generasi muda kita dalam konteks percintaan. Bisa dalam konteks percintaan bunuh diri. Itu kan nggak Pancasilais. Nggak mental pejuang kan. Saya pikir itu nanti seperti itu juga pertarungan digitalnya baik yang tadi disebutkan. Nanti itu diatur. Yang kedua, siapa yang memimpin pertarungan ini? Di undang-undang juga ini harus dijelaskan. Jangan kita seolah-olah ya seenaknya saja meletakkan sosok orang untuk memimpin misalnya lembaga yang memimpin pertarungan ideologi ini, misalnya BPIP.
Kalau orang seperti Pak Ahmad Basara yang memimpin BPP, saya bisa tidur nyenyak, Pak. Nanti dalam undang-undang ini kalau bisa diatur ya supaya pemangku otoritas kebijakan tidak sesuka hati menaruhkan atau meletakkan orang yang bisa memimpin pertarungan ideologi ini. Rekrutmennya bagaimana, seleksinya bagaimana. Dan yang ketiga, anggaran. Bagaimana mungkin kita memenangkan pertarungan ideologi, perang digital tadi, dan segala macamnya, kalau anggarannya sesuka hati, sangat minim. Inilah problem bangsa ini, Pak. Nanti makanya undang-undang ini sangat penting kita kuatkan, baik dalam konteks strateginya, orang-orangnya maupun anggaran. Supaya Bapak Presiden kita dan DPR juga itu punya atensi yang khusus terhadap pembinaan ideologi. Kalau ini tidak dituntaskan, Pak, 2045 tadi dikatakan oleh generasi Z ya kan, 2045 yang kita harapkan menjadi Indonesia emas, itu menjadi Indonesia cemas karena apa? Karena generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan, ruh ideologinya terkikis. Bahkan Pak, resiko terbesar dari kalahnya sebuah pertarungan ideologi dari sebuah bangsa, bubarnya bangsa ini Pak. Saya pikir dari momentum inilah kita harus menyusun kemenangan ideologi kita ke depan. Saya pikir demikian. Lebih kurang mohon maaf. Bila topik holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.